Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Pagi ini kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita telah mempelajari ya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Yang pertama itu ada pokok pikiran persatuan, ingin membentuknya persatuan negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada pokok pikiran keadilan, ya, ingin adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga itu kedaulatan rakyat, ya. Kemudian yang keempat ada pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita telah mempelajari ya pokok pikiran ini pada pertemuan sebelumnya. Jadi pokok pikiran ini telah menjadi kewajiban kita ya, baik sebagai siswa maupun bagian dari masyarakat untuk mempertahankan ya dan melestarikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pada pagi ini Ustadz ingin memberikan contoh-contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada empat contoh yang akan Ustaz contohkan mengenai pokok pikiran ya. Contoh yang pertama itu pokok pikiran persatuan, kemudian keadilan dan kedaulatan rakyat dan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, yang pertama itu pokok pikiran persatuan. Hal yang positif dalam pokok pikiran ya, atau sikap positif dalam pokok pikiran persatuan ini dalam lingkungan sekolah, contohnya itu membersihkan sekolah ya, itu termasuk hal yang positif ya. Jadi bersama-sama dengan teman-teman sekelas antum membersihkan sekolah itu adalah hal yang positif dalam persatuan. Kemudian aktif dalam organisasi sekolah ya, itu adalah membentuk adanya persatuan ya. Kemudian yang ketiga itu ada berperan aktif dalam kelompok belajar ya. Jadi kita berkelompok itu harus aktif ya. Jadi jangan teman antum saja yang membuat tugas kelompok, tapi juga harus aktif semua. Jadi timbullah rasa persatuan kita. Itu mengenai pokok pikiran yang pertama ya. Kemudian hal yang positif atau sikap yang positif dari pokok pikiran yang kedua itu keadilan sosial, seperti Ustaz contohkan di lingkungan sekolah. Jadi keadilan sosial itu adalah adil ya. Yang pertama itu mentaati peraturan sekolah. Jadi masuk sekolah tepat waktu dan melakukan kewajiban di sekolah. Jadi apa kewajiban antum, seperti belajar kan, kemudian membuat tugas-tugas dan sebagainya. Itu adalah pokok pikiran keadilan sosial. Jadi antum harus adil dalam kehidupan di sekolah ya. Jangan teman antum masuk jam 7.30, antum masuk jam 8, itu tidak adil namanya ya. Karena kita harus tepat waktu ya. Itu adalah contoh sikap positif terhadap pokok pikiran keadilan sosial. Kemudian yang ketiga itu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Jadi pada lingkungan sekolah misalnya melakukan musyawarah dan mufakat ya, untuk menyelesaikan masalah bersama, seperti kerja kelompok kan, diskusi kelompok. Kemudian kita menghargai atau mendengar pendapat dari kelompok lain atau teman antum menyampaikan pendapat, maka antum menghargainya, yang mendengarnya dengan secara baik ya. Apabila antum tidak setuju, jadi sanggahlah ketika dia sudah menyampaikan pendapatnya ya. Menurut antum bagaimana kan itu. Kemudian tidak memaksa kehendak sendiri. Jadi kita dalam kerja kelompok itu tidak boleh memaksa kehendak sendiri ya. Oh, harus ini jawabannya, atau harus ini yang kita sampaikan nanti pas tampil kelompok dan sebagainya. Ya, antum harus mufakat ya, musyawarah dengan teman antum, kemudian antum mufakat. Ini adalah hasil kesepakatan bersama, bukan kesepakatan antum sendiri. Itu contoh hal yang positif dalam pokok pikiran kedaulatan rakyat ya, yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu adalah pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam Ustaz contohkan di dalam sekolah ini, yaitu
menghargai ya teman sekolah yang berbeda agama seperti ketika melakukan ibadahnya. Jadi alhamdulillah kita di sekolah SMP Ikhtiar Amanah ini tidak ada kita yang berbeda agama. Mungkin di masyarakat ya mungkin antum menemukan ada tetangga antum misalnya memiliki agama yang lain. Jadi jangan diganggu ibadahnya ya apabila mereka beribadah. Jadi itu mungkin pembahasan kita hanya sampai di sini mengenai hal yang positif atau sikap yang positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, semoga antum bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.